Pemirsa, dari sisi ilmu kejiwaan, bunuh diri kebanyakan terjadi pada individu yang merasa putus asa. Dokter spesialis kesehatan jiwa RSUP Prof. Ngurah, Dr. Ana Ayusri Wahyuni SPKJ mengatakan banyak faktor yang mendorong seseorang bunuh diri, seperti gangguan mental dan himpitan ekonomi hingga merasa sudah tidak ada lagi yang bisa membantunya dalam memecahkan masalah. Ada berbagai macam pemicu yang menyebabkan orang mudah sekali mengalami depresi, merasa putus asa, tidak berguna, tidak mampu mengatasi masalah, serta tidak ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan lagi. Dokter spesialis kesehatan jiwa RSUP Profesor Ngurah, Dr. Ana Ayu Sriwahyuni SPKJ mengatakan hal tersebut merupakan salah satu pemicu seseorang melakukan tindakan bunuh diri selain memang memiliki gangguan mental. Selain itu, hal yang paling spesifik orang nekat bunuh diri karena terlilit hutang akibat pinjaman online maupun terjebak dalam dunia judi online. Dengan menjaga kesehatan mental dan mampu berkeluh kesah dengan orang terdekat diharapkan dapat meminimalisir seseorang berkeinginan untuk bunuh diri. Nah, kenapa seseorang sampai mengambil keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berisiko? Ini ada dua faktor, yaitu faktor memang karena dari gangguan mental yang sudah dialami, yang cukup lama, yang tidak mendapatkan penanganan, dan juga dari gejala-gejala penyakit atau gangguan mentalnya, yaitu dari suara-suara yang didengar yang menyatakan dia tidak berguna, ya, yang menyatakan ada orang yang ingin menyakiti dirinya sehingga dia tidak kuat untuk menahan suara-suara itu, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang disuruh oleh halusinasinya untuk kamu mendingan mati saja, kamu sudah tidak disukai sama ibumu, tidak disukai sama suamimu, dan lain sebagainya. Kalau yang memang committed suicide, memang angkanya memang meningkat kalau di klinik, ya, dari pengamatan observasi dan dari pemberitaan itu memang orang yang memang sudah terjepit, tidak mampu lagi menghadapi masalah dan tidak punya lagi siapa yang akan, tidak mampu lagi mencari pertolongan. Dan akhir-akhir ini mungkin lebih banyak karena pengaruh hutang. Hutang ini bukan berarti dia tidak punya penghasilan dan tidak punya uang untuk hidup biasa-biasa saja sehari-hari seperti makan minum, tetapi dia ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersiernya seperti yang dilihat di TikTok, di media-media sosial, di YouTube. Karena mereka akhirnya berhutang secara patologis atau berjudi yang berlebihan, itu biasanya online, sehingga dia terlibat hutang-hutang yang istilahnya sekarang hutang-hutang dari pinjaman online maupun hutang-hutang yang memang offline. Jadi karena kejepit tagihan dalam waktu bersamaan inilah yang akhirnya ada yang memilih untuk bunuh diri bersama, ya, mungkin bersama dengan istrinya, bersama dengan anak-anaknya, ataupun kalau yang belum berkeluarga dia bunuh diri hanya seorang diri. Tentu pemirsa atau masyarakat bertanya, kenapa ada yang bunuh diri, ada yang tidak, walaupun punya masalah yang sama? Ini kembali lagi bahwa ketahanan mental seseorang itu memang sudah terbawa dari lahir, pola asuhnya, bagaimana seseorang mampu beresiliensi atau coping mekanismenya menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Bukan menyelesaikan masalah dengan cara-cara mungkin berjudi atau cara-cara meminjam uang dengan baik online maupun offline akan menyelesaikan masalah, tapi kan menambah masalah baru karena kita tidak punya penghasilan untuk mengembalikan. Karena berharap dari judi saya menang, nanti saya akan kembalikan, ternyata belum pernah ada judi yang membuat orang menjadi sejahtera dan menjadi bahagia. Dr. Sriwayuni menambahkan merasa selalu bersyukur atas apa yang dimiliki merupakan salah satu upaya dalam menjaga mental health. Selain itu, keluarga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental anggota keluarganya. Keluarga dapat menjadi tempat mencari solusi atau sekedar berkeluh kesah. Namun sayangnya saat ini cukup banyak hubungan keluarga yang renggang karena kesibukan masing-masing individu dalam keluarga.
Menurutnya, kunci mengatasi persoalan hidup justru ada di keluarga, bahkan untuk mengantisipasi atau menekan kasus bunuh diri, hubungan erat antara keluarga harus selalu terjalin. Kesehatan mental dapat dikuatkan dengan belajar menerima pertama kelebihan dan kekurangan diri kita, keluarga kita, orang tua kita. Dan selalu mengutamakan bagaimana kita selalu bersyukur atas apa yang kita dapatkan hari ini, dan belajar selalu melalui cerita bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar untuk anak kita, untuk keluarga kita, kebutuhan dasar kita adalah pertama perumahan, makanan dan minuman, pendidikan, pakaian yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi rekreasi juga penting, tetapi rekreasi bisa diciptakan dengan kreativitas, tidak harus rekreasinya ke mall, dan tidak harus kebutuhan-kebutuhan tersier itu selalu harus mengikuti yang terbaru. Jadi inilah menjadi tutur dan cerita bahwa apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, yang baik, yang meningkatkan semangat kita untuk berjuang melalui belajar, literasi dalam segala bentuk, bekerja, belajar, dan berinteraksi secara positif, ini kita ceritakan setiap saat di keluarga. Sehingga kita tidak selalu gampang percaya dengan apa-apa yang kita lihat melalui media-media online saat ini. Pihaknya pun mengajak masyarakat yang merasa kesulitan dengan berbagai persoalan hidup untuk mencari pertolongan kepada ahlinya atau orang terdekat. Jangan hanya bergantung pada media sosial, karena justru akan memicu semakin memberatkan permasalahan. Hilangkan stigma bahwa yang datang konsultasi ke psikiater atau spesialis kejiwaan adalah gila. Namun datang ke psikiater adalah bagaimana membuka diri dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi seseorang untuk menemukan jalan keluar, sehingga tidak sampai mengakhiri hidup baik diri sendiri maupun hidup orang lain dengan sia-sia. Sukma, Bali TV.